Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita bersyukur atas anugerah Tuhan, di mana sepanjang malam kita beristirahat Tuhan sudah menyertai, kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita melakukan segala sesuatu untuk aktivitas hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu telah menyertai kami saat kami beristirahat. Dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat oleh anugerah Tuhan, dan kami sejenak akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan terus membimbing kami untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan ini, dan oleh anugerah Tuhan kami dimampukan untuk menghidupi dan melakukannya. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca di dalam Mazmur pasal 41 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Ya, saudara, pemazmur di sini hidup dengan ketulusan. Dan pemazmur meyakini bahwa orang yang hidupnya tulus akan dibuat tegak oleh Allah selama-lamanya. Ya, orang yang tulus. Saudara, di zaman sekarang ini jarang sekali kita menemukan, bahkan langka untuk menemukan orang-orang yang tulus atau orang-orang yang memiliki integritas. Pada umumnya kita menemukan orang-orang yang melakukan segala sesuatu bukan dengan ketulusan, tetapi semua itu disertai dengan motivasi, yang seringkali motivasi itu adalah demi untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan sebuah kelompok atau sebuah lembaga. Nah, saudara terkasih, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah mencari orang-orang yang tulus dan Allah berkenan kepada orang-orang yang hidupnya tulus. Ya, ketulusan adalah bagian dari sebuah sikap yang sangat dikenan oleh Allah. Orang yang tulus itu adalah orang yang hatinya bersih, jauh daripada kejahatan atau niat jahat. Orang yang hidupnya apa adanya, orang yang depan dan belakang itu sama, orang yang benar-benar tidak berbeda, baik di hadapan manusia atau di hadapan Tuhan, dengan hati yang bersih dan tulus menghadap Tuhan apa adanya. Nah, saudara, di sini pemazmur sangat yakin betul bahwa ketika kita hidup di dalam ketulusan, maka Tuhan akan mengokohkan dia di tengah situasi hidup yang sulit sekalipun. Ya, meskipun orang yang tulus itu banyak musuhnya, karena dunia ini dikelilingi oleh orang-orang yang tidak tulus. Tetapi Tuhan melihat hati. Ya, ketulusan itu seringkali tidak tampak, saudara. Apa yang tampak di luar belum tentu sama dengan apa yang ada di dalam. Namun Tuhan melihat hati. Manusia hanya bisa melihat apa yang ada di luar, tapi Tuhan melihat hati. Ya, apa yang tampak baik di luar pun belum tentu di dalamnya sama. Demikian juga sebaliknya, apa yang mungkin di luar tampaknya tidak baik, kejam, jahat, tetapi sesungguhnya Tuhan yang melihat hati dan motivasinya. Mungkin kemasannya ada yang berbeda, mungkin kemasannya aja yang tidak menyenangkan, tapi sesungguhnya di dalamnya itu adalah baik atau mungkin positif. Nah, saudara terkasih, Tuhan menginginkan kita hidup tulus sebagaimana dengan Yusuf yang zaman dahulu dikenal ketulusannya. Yusuf adalah orang yang tulus hidupnya di hadapan Tuhan. Dan mari kita mengejar sikap hidup ini karena Tuhan sangat berkenan dengan orang-orang yang tulus. Bukan berarti ketika kita hidup tulus, maka hidup kita akan terus lancar, baik, tidak. Tetapi Tuhan melihat hati. Bagaimana kita menjalani hidup ini sehari-hari,
bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita mengerjakan segala sesuatu, apakah itu tulus atau dalam tanda petik hanya sekedar kemasan, demi untuk sebuah pengakuan, demi untuk mencari sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Biarlah kita hidup apa adanya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Sebab Tuhan melihat hati. Tuhan melihat kita apa adanya, bukan dengan label yang kita punya, bukan dengan pencapaian yang kita punya. Tidak, tapi Tuhan melihat hati kita. Dengan semua hal yang kita lakukan, kita kerjakan, Tuhan melihat motivasi kita. Ya, Tuhan menginginkan kita tulus dan hidup apa adanya, dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, dan terus hidup untuk mengejar kesalehan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa hidup di dalam ketulusan dan hidup apa adanya. Sehingga dengan demikian hati kita ini pun dilihat Tuhan. Dan Tuhan boleh senang ketika Tuhan melihat bahwa hati kita ini pun boleh senantiasa kita jaga untuk selalu bersih. Jauh dari segala kemunafikan dan jauh dari segala hal-hal yang jahat. Jauh dari segala hal-hal yang kotor dengan segala kemasan-kemasan yang hanya sekedar dipoles. Tapi Tuhan ingin kita hidup bersih di hadapannya. Tuhan menolong kita untuk bisa menghidupi akan kehidupan yang tulus di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa sesungguhnya Tuhan mencari orang-orang yang hidupnya tulus, orang-orang yang hidupnya apa adanya, orang-orang yang hatinya bersih di hadapan Tuhan. Bapa, bantu kami, mampukan kami, dan ajarkan kepada kami bagaimana hidup tulus dan boleh senantiasa menjaga ketulusan hati kami. Bapa, jauhkan hati kami dari segala kejahatan, dari segala hal-hal yang kotor, dari segala kemunafikan. Tapi berikan kepada kami hati yang bersih. Karena Tuhan mengenal siapa kami. Tuhan mengenal hati kami. Tuhan mengenal motivasi-motivasi kami. Di dalam semua hal yang kami lakukan ataupun kami kerjakan. Engkau yang menilai hati kami, Bapa. Bapa, beri kami anugerah agar kami memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan berkenan atas kami dan Tuhan berkenan untuk terus memakai hidup kami untuk menjadi alat yang berkenan bagi Tuhan. Bapa, ajarkan kepada kami senantiasa untuk hidup tulus di hadapan-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini. Dan biar dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, kami pun tulus melakukannya. Agar Tuhan boleh senang melihatnya. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur, berserah dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.